Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman dan sahabat mahasiswa, kajian kita kali ini adalah membahas tentang hakikat manajemen sumber daya manusia. Tentu dalam kaitan ini nanti kita akan banyak kaitkan atau kita berbicara manajemen sumber daya manusia bidang pendidikan. Sumber daya manusia biasa disebut dengan istilah pekerja, pegawai, karyawan, sesuai dengan tempat di mana biasanya orang tersebut melakukan aktivitas. Kemudian manajemen sumber daya manusia itu apa? Jadi bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas. Aktivitas apa? Ialah aktivitas untuk mencapai daripada keberhasilan, untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta mencakup daripada menghadapi berbagai tantangan. Melalui apa? Melalui kebijakan dalam bentuk praktek, kemudian sistem, serta dihubungkan dengan memengaruhi daripada perilaku, sikap, serta kinerja sumber daya manusia tersebut. Nah, kemudian dalam konteks dunia pendidikan ada dua kelompok manusia. Jadi ada komponen peserta didik di satu sisi, kemudian ada komponen pendidik dan tenaga kependidikan di sisi yang lain. Jadi sumber daya manusia bidang pendidikan ini ialah terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa yang dikategorikan sebagai pendidik? Ialah guru. Tentu ini istilah yang dikaitkan pendidik yang berada di sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Kemudian dosen di perguruan tinggi, konselor, kemudian juga pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, serta fasilitator. Kesemuanya ini disebut sebagai pendidik. Kemudian sumber daya manusia bidang pendidikan yang kedua selain pendidik adalah tenaga kependidikan. Kemudian siapa yang tergolong tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai revisi daripada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ialah pustakawan, kemudian teknisi, sumber belajar, termasuk operator di sini, kemudian staf tata usaha atau staf lainnya, seluruh staf yang membackup daripada kegiatan administrasi sekolah, administrasi pendidikan, madrasah, dan lain sebagainya, ini masuk daripada tenaga kependidikan. Kemudian masuk di dalamnya adalah jabatan kepala sekolah itu sendiri adalah merupakan tenaga kependidikan. Kemudian pengawas, ini juga masuk daripada tenaga kependidikan dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Kemudian kalau kita berbicara tentang sistem penyelenggaraan pendidikan, maka paling tidak ada 4 bagian, yaitu input, proses, output, dan outcome.
input ini ada raw input ialah peserta didik. Kemudian ada instrumental input ialah kurikulum, sarana dan prasarana, kemudian biaya, serta ialah sumber daya manusia. Nah, dalam kajian konteks inilah kita akan membahas lebih banyak tentang sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian proses pembelajaran, serta outputnya adalah tingkat pencapaian, serta hasil belajar, kemudian sikap dan tingkah laku daripada peserta didik itu sendiri. Outcome ini adalah keberhasilan daripada proses pendidikan itu sendiri. Itu indikatornya adalah studi lanjut, bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian juga katakanlah mendapatkan pekerjaan. Ini indikator daripada keberhasilan secara umum. Kemudian penghasilan dari proses melakukan pendidikan, pembelajaran dan lain sebagainya, mendapatkan penghasilan. Kemudian yang lainnya ini apa? Jadi pendidikan juga baik output maupun outcome tentu tidak bisa kita lihat dalam perspektif yang materialistik. Artinya belajar itu berhasil kalau misalnya bisa sekolah lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan penghasilan. Ada proses pendidikan yang outcome-nya itu juga tidak nampak, ya, perubahan sikap, kemudian perubahan attitude dan lain sebagainya. Itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materialistik. Kemudian tujuan MSDM, tujuan manajemen sumber daya manusia bidang pendidikan ini, bila kita lihat ada 4 aspek: tingkat personal, fungsional, organisasional, dan layanan masyarakat. Secara tingkat personal atau personal objektif, maka ada 2 aspek, ialah aspek teknis dan aspiratif. Aspek teknis ini mencakup daripada kegiatan real, aktivitas daripada sumber daya manusia tersebut, kemudian motivasi. Apa yang menjadi motivasi daripada sumber daya manusia yang turut serta terlibat dalam proses pendidikan ini menjadi penting untuk katakanlah diakomodir. Kemudian fungsional atau fungsional objektif ialah memelihara bagaimana supaya apa yang dimiliki daripada sumber daya manusia yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan khususnya ini bisa terpelihara, dijamin, bisa diterapkan, serta memfasilitasi apa? Memfasilitasi daripada tugas pokok dan fungsi daripada sumber daya manusia bidang pendidikan itu sesuai dengan bidangnya daripada keahlian daripada masing-masing bidang sumber daya manusia tersebut. Kemudian organisasional atau organisasional objektif. Ini kaitannya dengan kualitas lulusan. Kualitas lulusan untuk memastikan bahwa lulusan yang berasal dari lembaga pendidikan tertentu itu memiliki kualifikasi tertentu. Kemudian juga berbicara tentang kinerja pendidik. Kinerja pendidik ini harus bisa dipastikan
melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dengan standar tertentu. Kemudian tujuan daripada layanan masyarakat atau society objektif ialah mencakup kebutuhan dan tantangan. Kebutuhan, berbicara tentang kebutuhan, maka ini juga sumber daya manusia bidang pendidikan ini harus bisa dipastikan terdidik. Ya tentu setiap pendidik atau setiap tenaga pendidikan juga memiliki standar kompetensi, standar keahlian. Tentu dia memiliki kualifikasi terdidik. Kemudian berkualitas, tidak saja terdidik namun juga berkualitas, memiliki keahlian yang bermutu. Kemudian yang berikutnya adalah kompetitif, memiliki daya saing, memiliki daya juang, bisa meningkatkan kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian juga tantangan. Ada tantangan eksternal supaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa menjawab daripada persoalan-persoalan daripada kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Demikian teman dan sahabat semua, kajian kita tentang hakikat manajemen sumber daya manusia ini dalam perspektif bidang pendidikan. Apabila ada tanggapan, silahkan dicantumkan di kolom komentar, dan sekiranya konten pembelajaran ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman dan sahabat mahasiswa, bermanfaat, silahkan dibagikan. Kemudian jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi apabila saya membuat konten-konten yang bermanfaat khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.